Biasanya responsnya adalah panik, karena nggak bisa napas kan. Tapi dengan panik itu tidak membantu rasa sesaknya berkurang, malah memperparah rasa sesaknya. Jadi Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. halo Fidel, halo sahabat Sonora dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dokter juga sehat kan? Sehat, ini Mantap. masih prokesnya masih sampai saat ini. Harus ketat, Harus jangan ketat, dilupakan, betul. walaupun Betul, sudah Bang. vaksin. Setiap saya ngomong, dokter nambahin satu kata. Iya. Memang sudah kompak gitu kan. Baiklah, dokter curhat dikit dong. Ini dari kemarin aku lihat di sosial media agak sedih sekaligus jadi panik dan pusing juga. Berita duka bertebaran di mana-mana, orang yang mengabarkan positif, nyari darah, termasuk juga nyari oksigen, dok. Ya, ini informasinya bertebar luas, yang mempertanyakan juga banyak. Tapi mungkin untuk sekarang, untuk oksigen banyak yang masih belum bisa mendapatkannya, dok. Ada keterbatasan ini dan itu gitu ya. Ada caranya nggak sih, dok? Ini sebagian karena panik buying loh. Jadi sebenarnya belum butuh tapi udah beli dulu aja gitu ya? Iya, jadi sahabat Sonora sangat tidak dianjurkan apabila tidak membutuhkan kemudian membeli untuk stok. Termasuk segala macam obat-obat antivirus, antibiotik, obat-obat penunjang terapi COVID, dan juga termasuk tabung oksigen. Kalau nggak butuh banget gitu ya, jangan di stok. Kenapa? Kalau di stok nanti orang-orang yang benar-benar butuh itu nggak punya. Oke dok, itu kan tadi kita udah melihat ya situasinya seperti apa, banyak yang kekurangan, banyak yang panic buying juga, jadi yang benar-benar membutuhkan ini kekurangan. Kalau ada yang memang oksigennya ini sudah rendah sekali dok, dan tidak mendapatkan tabung oksigen, ada cara lain nggak sih dok yang nggak bisa dilakukan untuk tanda kutip menyelamatkan dulu deh gitu? Kalau sudah rendah sekali, dianjurkan untuk segera ke rumah sakit ya. Kalau angkanya itu masih di atas 90, jadi mungkin cuma 90, 91, 92, 93 gitu, 94, itu masih bisa dilakukan terapi-terapi untuk memperbaiki pernafasan. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah terapi yang sebenarnya gampang banget, cuman tarik napas lewat hidung, buang lewat mulut. Gampang banget kan? Nah, tetapi ada caranya. Jadi mulutnya ditutup rapet, mingkem, terus tarik nafas melalui hidung, 2 hitungan, kemudian dihembuskan melalui mulut seperti dalam keadaan mulutnya itu seperti akan bersiul, jadi monyong. Dikeluarkan seperti itu 4 hitungan. Coba ya. Coba ya Fidel, tarik nafas. Aduh, nggak bisa siul lagi dok. Kan nggak usah ada siul, bukan itu. Nggak disuruh bersiul Fidel. Oke. Takutnya nggak lulus tes gitu. Oke, ulang. Nah, jadi tarik nafas, nanti saya hitung ya, 1, 2, setelah 2 hitungan dihembuskan dengan mulut terkunci kayak mau bersiul, dihembuskannya melalui mulut, jangan melalui hidung, 4 hitungan. Nah, mulai ya, coba ya. Ini dihembuskannya pelan-pelan gitu kan dok? Iya, sampai 4 hitungan. Jadi tarik 1, 2 gitu. Saya susah soalnya sambil praktekin sambil ngitung. Bikin ketawa dong. Kita nggak jadi-jadi nih. Iya, Fidel tarik 1, 2, hembuskan 1, 2, 3, 4. Betul sekali. Gampang kan? Sebenarnya mungkin gampang, tapi kalau yang lagi mungkin sesak nafas atau kekurangan agak susah ya dok. Nah, dengan melakukan teknik itu rasa sesaknya itu bisa berkurang jauh, dan pada pasien saya saturasi oksigennya bisa naik sampai 3 sampai 5 mungkin. Hanya dengan melakukan hal yang simpel itu. Jangan cuma sekali. Iya, berapa kali nih dok? Berkali-kali. Ya sampai enak sebetulnya. Jadi tarik. Ya, tarik. Dilepas. Jadi kayak bersiul monyong begitu.
Gampang Ini kan? bukan audio di tempat Anda mati ya. Tadi emang diem Nah, aja kita. iya, soalnya nggak ada ngitung, jadi aku ngitungnya Betul. visual aja. Nah, itu Oke. teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah duduk di bangku, kemudian boleh di depannya ada meja gitu, boleh membungkuk ke depan, terus tiduran, ada bantal di meja, terus tiduran gimana ya? Kelihatan nggak nih? Kelihatan kok, Tiduran Dok. gitu. Ini. Mau tiduran di tangan boleh, tapi kan takut kesemutan ya. Jadi tangannya di samping meja, kepalanya ini diletakkan di bantal gitu. Jadi Oh, kepalanya ke samping. Kayak anak sekolah lagi ketiduran pas pelajaran yang membosankan. Banget nih saya. Oh, Cuman kan biasanya pakai jaket gitu kan. Iya, betul banget. Nah, atau tumpuk buku dikit gitu, atau tumpuk buku dikit terus sampai ngiler-ngiler gitu ya. Bener Itu bisa membantu mengingat masa lalu nih. Itu bisa membantu memperbaiki rasa sesaknya gitu. Atau bisa juga dengan duduk, kakinya menapak di lantai, jangan ditumpangkan begini, jadi dua-duanya kiri, menapak di lantai, terus badannya dimiringkan ke depan, cuman miring aja gini, tangannya boleh diletakkan di paha atau di lutut, kemudian bernafas tenang, nafas seperti biasa. Cara lainnya adalah melakukan pernafasan melalui otot perut. Jadi ketika bernafas, tangan diletakkan di perut, dirasakan ketika tarik nafas maupun buang nafas, yang bergerak adalah otot perut, bukan otot dada. Coba Fidel. Gimana caranya? Kalau itu kayak latihan nyanyi gitu ya, Dok? Iya. Jadi berusaha menggunakan otot perut untuk bernafas. Kalau nggak mempan juga bisa menggunakan teknik yang namanya teknik proning. Hanya untuk teknik proning ini tidak semua orang boleh melakukannya. Teknik proning itu adalah bahasa yang paling mudahnya tidur tengkurap. Kan biasa orang tidur terlentang, ini tidur tengkurap. Nah, hanya saja untuk teknik proning ini tidak semua orang boleh melakukannya. Jadi kalau mau melakukan teknik proning, kalau mau aman didiskusikan dulu dengan dokter yang merawatnya. Nah, yang nggak boleh itu biasanya ibu hamil, orang dengan gangguan jantung, atau orang dengan gangguan tulang belulang. Jadi misalnya ada yang retak, ada yang geser tulang belulangnya, itu sebaiknya tidak. Kemudian jangan dilakukan setelah makan. Paling nggak kasih jarak 1-2 jam sesudah makan. Kalau nggak nanti perutnya nggak enak karena tidurnya kan tengkurap. Nah itu sesederhana itu, hanya tidur tengkurap dengan diganjal beberapa bantal. Kalau tidur biasanya telentang, ini tidurnya tengkurap. Ini tidurnya tengkurap. Selama biasanya dianjurkan hanya 30 menit. Setelah 30 menit, tidurnya miring di sisi yang kanan boleh, kiri boleh. Miring ke satu sisi. Kemudian itu 30 menit, jadi tidur miring 30 menit, kemudian tidur dengan ganjalan jadi setengah duduk 30 menit, kemudian miring ke sisi satunya lagi. Jadi kalau tadi miring di sisi kiri, kemudian miring sisi kiri 30 menit, tidur agak tidur setengah duduk 30 menit, kemudian miring ke sisi yang satunya lagi, yang sebelah kanan, kemudian tengkurap lagi. Wow, jadi diputar aja. Diputar-putar aja posisi tidurnya. Masing-masing 30 menit harus dilakukan semuanya? Iya. Tapi kalau misalnya, kayaknya kalau suruh miring nggak kuat deh, ya udah tengkurap aja, nggak apa-apa. Ketika tengkurap itu ada butuh ganjalan atau apa gitu nggak, Dok? Iya, pakai bantal. Sesuai dengan yang gambar yang nanti disisipkan oleh editor kita. Editor N. Padahal namanya nggak ada NN-nya. Oke. Posisi kepalanya harus di posisi tertentu atau gimana, Dok? Atau relax aja yang penting? Yang penting relax aja. Ya tentunya jangan di bantalnya, nggak napas satu. Dimiringin ke bantal. Supaya bisa napas gitu. Jadi kepalanya kayak tidur tengkurap biasa, kayak bayi tidur tengkurap gitu. Oke, baiklah. Ada lagi, Dok, tips-tips lainnya? Tips lainnya adalah ketika melakukan semua teknik pernapasan itu dari yang pertama sampai yang akhir, itu yang penting rileks. Pundaknya rileks, otot tengkuknya rileks, dadanya rileks, perutnya rileks, dan kitanya rileks. Jadi jangan pernah panik kalau sahabat Sonara rasa sesak gitu. Biasanya
responsnya adalah panik karena nggak bisa napas kan. Tapi dengan panik itu tidak membantu rasa sesaknya berkurang, malah memperparah rasa sesaknya. Jadi panik menghabiskan oksigen. Jadi jangan panik, duduk aja santai, rileks, terus pikirkan hal yang menyenangkan. Memang ini mudah dikatakan, sulit dilakukan, tapi harus selalu dicoba dilakukan. Ingat, panik itu menghabiskan banyak oksigen, padahal kita sedang butuh oksigen. Gitu. Jadi tenang. Oke. Boleh dilakukan sambil melakukan aktivitas lain, misalnya kayak nonton gitu-gitu, atau fokus? Boleh. Gitu? Boleh. Tapi biasanya orang yang udah sesak udah nggak pengen apa-apa sih. Nggak ngapa-ngapain ya? Udah nggak pengen. Siapa tahu masih bisa. Karena lumayan mungkin, Dok, setengah jam kali 5 kan berarti. Mungkin bisa dengan aktivitas yang menenangkan ya. Jadi kalau misalnya nonton film, jangan nonton film horor. Nanti kaget. Atau kalau lagi dari awal. Atau kalau dengerin musik, mungkin dengerin musik yang menenangkan, yang calming, yang lembut gitu ya, supaya terbawa ke suasana hatinya menjadi lebih tenang, lebih lebih rileks, jadi tidak membuat kepanikan. Karena kalau kita dengar suara suara musik yang yang kayak rock and roll atau musik yang beatnya cepat, itu otomatis kita jadi mau nggak mau juga ikut, dan itu akan menghabiskan banyak oksigen yang sebetulnya kita sangat butuh gitu. Oke, baiklah. Sudah lengkap ya, itu tadi berbagai tips dari Dr. Santi. Kalau memang saturasi oksigen Anda rendah, kemudian tidak mendapatkan oksigen, tabung oksigen yang dibutuhkan, itu tadi beberapa hal yang bisa Anda lakukan di rumah untuk paling tidak sambil menunggu tabung oksigennya datang, dilakukan aja itu ya, Dok. Iya. Tapi kalau sudah terlalu rendah, jangan lupa juga konsul ke dokternya. Jangan cuman kata Dokter Santi ini begini. Tetap harus menjaga hubungan dengan dokternya, melaporkan hal-hal yang dialami kepada dokternya sehingga tidak terlambat ditangani apabila memang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut yang tidak bisa hanya dengan melakukan teknik pernapasan. Ya, jangan lupa juga sahabat Sonora untuk memperhatikan tanda-tanda bahaya. Jadi kalau misalnya napasnya semakin cepat, terus detak jantungnya semakin cepat, terus rasanya itu kok kayak susah sekali bernafas gitu, tambah parah, atau mungkin area di daerah di daerah bibirnya itu kemudian berubah warna menjadi agak kebiru-biruan, atau tangannya dingin, ujung-ujung kakinya dingin, atau kalau pada anak-anak ketika dia bernafas, cuping hidungnya ikut kembang kempis, kemudian rongga yang di daerah sini di dekat leher itu agak ketarik ke dalam, atau antara iga dengan iga, otot di dalamnya itu ketika anak itu menarik nafas ketarik ke dalam, itu menunjukkan tanda-tanda yang harus secepatnya dibawa ke rumah sakit karena artinya itu mengalami sesak yang cukup parah gitu. Jadi jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat nanti akibatnya bisa menjadi fatal. Baiklah, dicatat tadi tanda-tandanya, dipraktikkan juga kalau misalnya memang Anda membutuhkan saturasi oksigen yang rendah tapi tidak mendapatkan tabung oksigen, jangan lupa konsultasikan ke dokter juga ya, Dok, kalau sudah sangat rendah ya. Baik. Dan laporkan saturasinya berapa ke dokternya. Jangan cuma dokter saya sesak. Saya kaget tiba-tiba balik lagi. Karena kadang-kadang ada yang gitu ya, Dok. Iya, dokter saya sesak. Ditanya saturasinya bentar Dok, ngukur dulu. Pas diukur saturasinya 99. Jadi itu agak sulit gitu. Jadi laporkan juga saturasinya berapa. Oke, Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan sahabat Sonora yang mengalami sesak nafas bisa terbantu dengan informasi video ini, dan mudah-mudahan semuanya cepat berlalu pandeminya. Dan jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih banyak Anda yang sudah nonton video ini. Jangan lupa masih banyak video lainnya di YouTube channel Sonora FM ya. Nggak cuma Kamu Sehat, ada berbagai program menarik lainnya. Yang mau mendengarkan versi podcast dari Kamu Sehat, Anda bisa menuju ke Google Podcast, Spotify, atau Apple Podcast. Kita ketemu di video berikutnya. Bye! Dah!